Iya. Ini Cocok kalian rasa. Tintang ini terpengaruh kita mengenalkan orang secara berlebihan dia. Iya benar. Iya dan Philips yang dari tadi dipuji-puji oleh Gani ternyata dia telat datang ya. Memang nggak biasa gitu. Kalau orang udah terlalu tinggi suka telat gitu ya. Selamat datang Pak Philips ya. Udah makan sotonya Pak Philips di belakang. Lu tadi dipuji ada kali 17 kali nama lu tuh disebut sama Gani. Begitu selesai lu masuk tadi tuh ya. Nanti kita kasih videonya aja ya, Lip, ya. Tapi kalau ngelihat tadi tuh Bang Rizal Malarangeng emang auranya dari dulu sejak if there is a will there is a way itu tetap sama deh. Gua Bang Rizal itu yang paling menyentuh gua bukan penjelasannya soal politik. Tapi soal tambak udang. Gimana? Jikalau ini adalah laut, maka itu adalah samudra. Jelasin tambak udang aja keren Bang Rizal. Iya. Padahal ngomongin udang ya. Udang. Iya, artinya memang orang karismatik itu kalau bicara apa saja tuh pasti bagus. Iya, Sama seperti Gani. Iya kan Gani ini tadi, kalau tadi kita bicara mengenai ini bridging nih, bridging ke Gani. Bridging lu agak kasar hari ini. Ini durasi ya, karena Philip baru datang kan kita hargai Philip sih ya, baru datang. Gani. Oh iya Gani ya. Gani ini adalah kalau tadi politik Indonesia itu butuh jembatan. Ya. Kita dipaksa untuk terpolarisasi ya kan. Satu suka Fahri Hamzah, satu benci Fahri Hamzah. Ya. Nggak ada yang tengah-tengah gitu. Kadang kagum, kadang juga benci gitu sama Fahri Hamzah. Sekarang ini dipaksa untuk. Dia nggak tahu terpolarisasi itu belum tentu baik. Iya. Tapi pasti enak deh. Iya dan satu yang Gani mungkin lupa bicarakan bahwa belakangan ini setelah mungkin pasca hampir sejak 2019 ya, sebelum 2017, 2018, ketika politik anak muda itu banyak digelorakan, ada partai juga yang secara fasih gitu ya. Ini salah satu pentolannya ada di depan kita. Nggak tahu masih diterima apa enggak di partainya. Kayaknya beliau kepanasan di sini. Iya. Menjual anak muda. Jadi menurut gua anak muda dalam politik kita itu rasanya kayak inflasi kan. Politik anak muda harus diberikan ruang, anak muda harus diberikan tempat, anak muda harus diberikan ini, anak muda itu, anak muda lalu itu. Jangan ikut bedah buku juga. Iya. Lalu kita ini tugasnya membuka aja. Gitu dan mengenalkan ya. Enggak, dan Gani ini yang gua dari sekian banyak tulisannya dia, yang paling gua kesankan itu, esensnya, ekstraknya adalah Gani membuat politik anak muda yang terkesan kosmetik. Afirmatif menjadi gagasan dan naratif gitu. Iya, saking inflasinya kata-kata anak muda itu yang tua-tua jadi takut naik masuk TV sekarang. Iya, dan yang tua-tua terpaksa pakai sneakers, pakai bikin TikTok bestie ya kan, segala macam. Philips itu udah punya TikTok sekarang loh ya. Mengajar dia nggak mau pakai webinar, tolong tonton TikTok saya kata gitu. Kepada mahasiswa-mahasiswa. Iya, karena ini inflasi anak muda dan memaksa semua untuk mengikuti itu. Padahal enggak. Anak muda itu dari hasil penelitian Gani butuh gagasan, butuh pemikiran. Nah, seperti akan kita hadirkan pada siang hari ini. Bridging lu panjang banget. Ayo. Yang pertama kita akan diskusikan bukunya Gani. Yang pertama kita akan panggil ya seorang senior kita. Dia meminta Edgar Gani menjadi lead bank partainya. Dan nggak gini Ri, kalau gue lihat orang-orang di ruangan ini ya, ada Bang Celi, Mas Lutfi, Mas Boni itu ketua Pak DPC Anton, PDI Perjuangan Jakarta Selatan. Bajunya ya. Bajunya. Ada Vincent, ada Haikal, macam-macam yang ada Afu segala macam. Ini bukan forum bedah buku kayaknya, tapi forum Munas Neolib kayaknya ya di sini ya. Iya. Ini orang-orang liberal berkumpul, nggak ada epistemik ini di sini ya kan. Iya. Mungkin ini penyumbang pemanasan global juga di Jakarta nih. Kalau orang ini kurang setengah, suhu bumi menormal gitu. Iya, dan untuk membuat forum siang hari ini tidak terkesan menjadi munas atau rakernas neolib, kita akan undang salah seorang senior kita yang secara politik polarisasi tadi disebut aliran konservatif progresif. Wah. Tapi salah loh. Kenapa? Sekarang beliau udah ngomong juga
bahwa kebebasan itu batasnya adalah kebebasan itu sendiri. Wah, katanya. jadi libertarian dong. Jadi memang orang ini pengaruh epistemik tadi itu ya. Ya gara-gara sudah berguguran di jalan dakwah. Kalau Gani bilang di jalan pedang, ya jadi anda yang ngaku-ngaku liberal ini adalah dewa kita yang baru nih ya. Bagi yang sudah berguguran di jalan dakwah. Kita terima di komunitas liberal ini ya. Langsung saja kita panggil dengan takzim dan hormat Fahri Hamzah. Sini bang. Silakan bang. Demokrasi bebas milih kursi bang. Iya, demokrasi bebas pilih kursi asal jangan kursi host ya. Itu langsung diisi kursinya Bang Fahri. Kursi suci itu. Gitu biar ya. dapat berkah. Iya, asik karomah kan? beliau sebagai. Hebat kan Gal? Jadi nggak kelihatan kayak Munas Neolib banget gitu loh, ya kan? Minimal ada Bang Fahri ya kan. Ya meskipun kata Ari beliau jadi, target mereka loh dulu. Iya. Abang tahu kan? Abang dibenci 90% orang di sini dulu kan. Iya. Apa anti KPK itu kan? Apa kebebasan itu? Iya. Lutfi enak kamu ngomong Lutfi, ya gitu kan? Banyak di Kureta tulisan soal abang dulu bang. Iya. Itu orangnya bang. Ya yang agak cocok cuma Mas Boni aja kan. Ya. Mas Boni kan seperti Gani bilang tadi berusaha di tengah. Iya. Padahal usahanya itu sia-sia kan. Oke, selanjutnya Ri. Selanjutnya kita undang Dit, seorang pakar hukum Oke. perburuhan. Aktivis buruh. Iya. Seorang aktivis buruh, seorang pembela minoritas, advokat. Nih Yaptiam Him muda. Iya. Ya kan? Semua rekornya baik sekali, perjuangannya itu manis dan heroik gitu Ria, dramatis. Mengutip Pak Yaptiam Him, kalau Anda mau mencari kemenangan, jangan pilih saya advokatnya. Tapi kalau Anda mencari kebenaran, maka Anda berjalan bersama saya. Dan itu kalau Pak Yap. Iya, ini agak mirip. Iya. Tapi dia selalu menang juga. Iya, dan biasanya. Belakangan sudah mendukung Anies Baswedan. Iya. Iya, memang orang ini di tengah semua rekornya yang baik sekali Pak Anton, advokat buruh, Yaptiam Him muda, itu sebagian menganggap dia tercoreng karena dukung Anies. Ya. Kita akan buktikan apakah ini adalah jalan dakwah beliau juga. Atau malah berguguran juga di jalan dakwah. Anda udah tahu barang, kalau kata Celi, kurang bagus itu barang. Oke. Jikalau itu laut, maka ini adalah samudra. Oke, langsung saja kita undang. Surya Chandra. Silakan Bang, bebas. Pokoknya dimanapun Anda duduk pasti Anda diapit oleh Fahri Hamzah ya. Iya. Ini lebih biru, lebih gelora kayak partai Anda, baju Anda. Sama kayak Gani. Iya. Oke, dan berikutnya ini gini Ri. Iya. Di bukunya Gani yang menarik ini ada beberapa penelitian, survei, statistik segala macam yang menjelaskan bahwa anak muda itu cenderung rentan sekali akan stres. Depresi. Deloitte bilang 50% anak muda di 45 negara tuh menuju depresi dan stres. 29% anak muda di Indonesia itu hampir depresi dan stres juga. Padahal zaman kolonial dulu lebih keras tekanannya ya. Iya. Iya kan, kalau pas Dendel nyuruh bangun Anyer Panarukan itu kalau pekerjaannya butuh work life balance sudah nggak jadi itu jalan tuh. Iya. Baru disuruh gali kan. Aduh mau healing dulu ya sebentar ya. Dasar mandor toksik. Nah itu Ri, jadi anak muda sekarang itu memang resah. Anak muda sekarang tuh gelisah. Penuh dengan overthinking. Selalu waspada, selalu dia gelisah. Iya, healing ke Ubud sama Canggu biasanya. Betul, dan salah satu poin kegelisahan anak muda adalah anak-anak muda Indonesia itu sudah merasa dunia yang dia tempati tidak nyaman. Tidak akan sustain, akan kiamat sebentar lagi seperti film Armageddon dan film apa tuh yang salju-salju di New York tuh? Frozen. Iya. Let it go ya. Ya. Buat kelompok yang pesimistis, orang yang satu ini dianggap adalah penebar keresahan itu. Dia yang memunculkan keresahan demi keresahan akan bumi kita yang udah nggak layak untuk ditempati. Habis kita. Udah dia. Sampah plastik semua kalian ini, ya kan? Tapi buat golongannya, tapi diam dulu. Jangan dipotong, ini gue lagi bridging. Buat kelompok yang optimistik,
mereka menganggap orang ini adalah si Ratu Adil. Yang akan menyelamatkan bumi kita dari kepunahan. Yang akan membuat kita tetap bisa bernafas dengan damai. Dan menikmati udang dari Garut ala Rizal Malarangeng dengan nikmat. Dan buat yang pesimis, Dit. Jadi takut minum es teh manis. Karena aduh ini sedotannya kena kura-kura nanti. Iya. Kasihan kura-kura kita. Overthinking langsung. Iya, langsung kita takut nih masuk perut paus gimana ini. Iya, langsung kita raup kan ini akhirnya kan. Oke, kita dengan Taksim juga kita akan undang Afu Tami. Iya. Soalnya Evu itu agak gak nyambung tapi ya udahlah ya. Kan kita harus kayak gitu. Oke, duduk. Lu situ kan? Oh iya, gue sini dong. Ini mikrofon siapa nih? Ini mikrofon siapa yang belum dapat nih? Ini dari Pak Anies Bang. Udah. Dari Pak Anies. Kita taruh sini aja dulu ya. Nitip ya Bang Boni ya. Iya. Mas Boni kalau mau langsung ngomong silakan disanggahnya. Belum, ini dulu Bos. Ya. Jadi Mas Boni ini sekarang udah ketua DPC PDI Jakarta Selatan nih Bang. Merah gitu ya. Oke Ri, lu mau mulai dari mana nih? Ya, Bang Fahri dulu. Oh ya, Bang Fahri. Ya, gimana Bang setelah hijrah ini gimana rasanya? Masuk kantor perpustakaan Freedom yang dulu nggak pernah Anda duduki nih tempat nih gitu kan. Sekalian langsung dibahas aja bukunya Bang. Iya. Termasuk gini Bang Fahri, salah satu poin dari buku ini adalah gerakan mahasiswa, gerakan anak muda yang termobilisasi dan paling konkret sejak era Abang di tahun 98 adalah gerakan reformasi di korupsi. Dan tokoh utamanya di situ adalah Fahri Hamzah. Iya. Semua itu benci sama Anda Bang, Iya. karena Anda ingin menghancurkan KPK. Iya. Melanggengkan koruptor, katanya Gani dan Anda kawan-kawan. pembela Setia Novanto katanya waktu itu. Iya. Silakan dulu barang ini. Alhamdulillah. Oh ya. Katanya kalau dibenci orang dosa kita habis katanya. Iya. Coba mikrofonnya Bang Fahri dikasih naik dulu Bang. Udah. Saya mau pertama kita bilang assalamualaikum dulu dong ya. Iya boleh Bang. Di sini boleh juga Boleh, assalamualaikum Bang. Bang. Iya. Enggak. Payah juga nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, para senior yang ada di sini. Saya bilang para senior. Pertama saya tentu berterima kasih juga diundang. Saya juga kaget juga sebenarnya. Nih mak comblangnya agak maksa juga nih. Tapi apa yang dikatakan oleh Gani tadi saya kira itu kepentingan kita semua sekarang untuk mendekatkan sesuatu yang makin berjarak. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat kepada Bung Gani yang saya lihat namanya ini memang kebaikan semua gitu kan. Kalau Gani ini kan kalau pakai bahasa Arab nih Pak Lutfi itu kan kaya raya ya. Oke, Gan, Arab Gan ya, muji-muji lo. Arab itu. Enggak ada. Udah cocok lu jadi. Gani kan hamba yang maha kaya, hamba dari Tuhan yang maha kaya. Jadi ini kaya raya. Kemudian Edward itu kan kalau tidak salah kan cemerlang kaya juga gitu. Dan Surya Huda itu artinya cahaya petunjuk. Ya. Jadi ini baik semua nama kawan ini ya. Jadi, saya mengucapkan selamat dan juga selamat untuk nanti akan meneruskan sekolah. Saya kira tadi sudah digambarkan cukup banyak, kita memerlukan banyak anak muda yang punya concern dengan ilmu politik. Saya sendiri sebenarnya, karena tadi saya kira diskusinya akan ada di CSIS ya. Saya juga ingin memperkenalkan, kan saya ini orang kampung banget sebenarnya. Karena lahir di Sumbawa, SD di Sumbawa, SMP di Sumbawa, SMA juga di Sumbawa ya. Karena waktu saya kuliah pernah sebentar kuliah di Mataram. Lalu setelah itu saya memaksa diri datang ke Jakarta karena dari Mataram saya mengikuti tes nggak tembus-tembus. Saya melihat pasti ada rahasianya dan di sini memang ada bimbingan belajar sebenarnya. Jadi saya itu karena ikut bimbingan belajar ya artinya belajar menyelesaikan kasus-kasus soal Eptanas waktu itu yang memudahkan saya masuk Fakultas Ekonomi UI. Dan saya menjadi murid pertama dari Ibu Sri Mulyani setelah dia pulang dari Illinois sebagai doktor baru. Makanya sampai sekarang saya masih suka bertengkar sebenarnya pakai WA sama beliau. Tapi yang saya mau ceritakan adalah
Saya ini dari kecil memang suka membaca, terutama cerita karena buku di kampung saya nggak ada. Tidak ada perpustakaan. Sampai kabupaten tidak ada perpustakaan. Sehingga pernah ada perpustakaan keliling yang datang dengan mobil ke kampung saya itu, sangat desa, itu membawa buku dan saya menikmati karena hari Sabtu atau hari Minggu itu saya bisa mengambil buku-buku yang bagus sekali. Nah, sejak itu saya punya minat untuk mengumpulkan clipping. Jadi saya kalau ngelihat clipping itu, clipping kertas kosong sama bulir nasi itu hari-hari saya itu, karena saya memang tidak punya bacaan di kampung. Maka waktu saya pindah ke UI, ya kuliah setahun di Salemba dan setelah itu pindah ke Depok gitu. Sejak itu saya berkenalan dengan perpustakaan di CSIS dan yang membuat saya shock itu karena melihat perpustakaan clipping yang paling besar di Indonesia saya kira di situ. Seperti kita keranjingan Google hari ini atau YouTube begitulah saya keranjingan. Jadi kalau dicek itu buku tamunya CSIS tahun 93 sampai 95 begitu, itu saya tiap hari hampir di sana. Nah, jadi maka banyak orang yang kayak Budi dan Ari ini kaget ketika saya melontarkan pikiran-pikiran tentang demokrasi dan sebagainya itu, dia kira orang kampung nggak bisa menjamah pikiran-pikiran itu. Padahal saya memang membaca dan saya cari bacaan itu kebetulan. Kebetulan juga saya punya paman ngirimkan saya buku dari penerbit Sinar Harapan. Dia bilang kamu kamu dengar radio Australia, di situ ada siaran bahasa Inggris ya, English from Radio Australia, itu ada 2 jilid. Saya belajar itu juga yang membuat saya punya tools untuk mempelajari buku-buku berbahasa Inggris juga. Makanya bisa lulus juga saya di Fakultas Ekonomi UI yang cukup sulit waktu itu. Dan dianggap lebih sulit dari FISIP itu, mohon maaf. Kita lihat ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi ini ada persoalan jarak dan saya menghargai apa yang dilakukan oleh Gani tentang jarak ini dan kita harus meneruskan itu gitu. Yang kedua, sehingga nanti ada persoalan identitas yang makin lama memang akan mudah dibongkar. Kalau dulu mungkin politik aliran itu karena kita tidak punya medium untuk saling kenal mengenal. Pada zaman manusia sedikit, moda komunikasi rumit, tentu kita sulit saling mengenal. Sekarang ini sangat sekali mudah kita mengenal. Saya bisa searching tentang Gani dan nonton apa saja yang dia bicarakan di YouTube. Dan menurut saya minat Anda yang banyak itu adalah modal Anda untuk menjadi peneliti yang baik di masa yang akan datang. Yang kedua, saya baca buku ini memang niat saya itu memang ya selain tadi saya terima kasih. Niat saya itu adalah memang ingin memahami pasar politik baru ini gitu ya. Kan kami ini disebut partai baru. Itu sama sakit. Kok kami ke kanan juga? Ya dia juga. Dia kan lebih lama dari Anda. Partai baru juga ini. Gitu. Kan disebut partai baru itu sama sakitnya dengan disebut peneliti muda itu. Jadi saya mau mempelajari itu, tapi saya khawatir apa yang ditangkap oleh Gani itu terlalu sophisticated gitu. Jadi tentang minat generasi kita sekarang ini, yang ditangkap Gani itu mungkin sangat minoritas gitu. Sehingga ini selebeo ini yang kira-kira agak mayoritas begitu. Dan menurut saya itu perlu juga penelitian yang lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya menjadi sumber pencarian daripada generasi sekarang sehingga kita bisa memberikan jawaban bahwa mereka bisa mengambil bagian di dalam perubahan yang akan datang. Tapi tentang judulnya terus terang, memang ini judul yang dari awal minat saya. Dan kalau ada orang heran kenapa saya membela kebebasan ya dan anti dengan otoritas-otoritas, karena saya juga merasa agama itu dari awal memang anti otoritas sebenarnya gitu. Dari awal saya memahami itu. Jadi kalau kita berbicara Pancasila ini ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya itu Tuhan di situ bukan otoritas gitu. Ini nanti soal hubungan kita dengan Tuhan kita bicarakan dengan Bung Lutfi lah nanti ya ini ya. Tapi menurut saya instrumen ini membantu kita untuk tidak meletakkan siapapun yang lebih tinggi kecuali Tuhan gitu. Jadi itu yang saya lawan semua, termasuk ulama pun mesti kita lawan karena dia yang berpretensi meletakkan dirinya itu seolah-olah dia penterjemah Tuhan satu-satunya begitu. Nah, saya jadi dari dulu sebenarnya sikap saya begitu dan itulah sebabnya saya melihat dua
tembok besar atau dua kaki kita ini diikat oleh semen ya di kaki kita ini, kaki agama dan kaki budaya, itulah yang harus dilawan oleh para peneliti di masa yang akan datang. Sebab belenggu yang dibuat oleh agama, maksud saya interpretasinya dan budaya ini yang membuat kita tidak berani berpikir bebas, tidak berani berpikir luas, sehingga karya kita di bidang ilmu pengetahuan tidak mungkin bisa mengalahkan orang lain. Negara punya kecenderungan mengkonsolidasi diri untuk memperkuat dua otoritas ini karena ini yang paling efektif dipakai di dalam politik identitas ya, politik populisme dan sebagainya yang Anda cemaskan dalam buku ini. Jadi sebenarnya dari dulu juga sudah begitu saya berpikirnya gitu loh. Cuman saya juga heran waktu saya di PKS itu kenapa pada makin menjadi feodal, itu saja yang saya sesalkan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya gitu. Seneng Bang anak-anak nih Bang. Saya dulu waktu teman-teman di awal dulu di masa-masa yang sebelum berguguran di jalan dakwah kata Bung Ari ini tadi, itu kita saling menyebut dengan saudara seperti para pendiri Republik ini di awal-awal. Karena kita berani keluar dari kultur raja-raja menjadi sebuah republik, sebuah keberanian yang luar biasa. Maka kita adalah respublika, kita ini adalah sama. Dan itu yang saya bayangkan akan kita bangun dalam partai saya itu. Gitu. Ternyata tidak, feodalismenya meningkat. Dan yang dipakai itu agama. Dan sekarang pakai Habib lagi, itu paling sebel saya itu ya. Ya Slebeo itu tadi itu. Jadi saya kira ini persoalan kita, bahwa semua orang bisa terjebak ke dalam feodalisme, semua orang bisa terjebak kepada menggunakan kekuatan besar, termasuk kekuatan Tuhan untuk kepentingan politik. Saya kira ini aja mungkin yang message-nya perlu bikin lebih cair kepada generasi baru kita supaya demokrasi Indonesia ada yang jaga. Nah saya enak tidur, kita ini semua enak tidur. Tadi Bung Rizal sudah sebut bapak-bapak, tadi anaknya luar biasa menyampaikan message-nya. Jadi kita enak tidur kalau kaum intelektual baru ini yang komit dengan melawan Ratu Adil tadi itu sudah lahir dan kita ada teman untuk menjaga demokrasi Indonesia. Saya kira itu aja mungkin pengantar. Thank you. Terima kasih. Bang, sebelum ke Bang Surcan ya. Gimana perasaannya ditepuk tanganin di Freedom Institute, Bang? Terima kasih testimoni dulu deh. Tipis. Enggak, saya tidak pernah punya masalah dengan orang. Enggak, mereka yang punya masalah sama Abang dulu. Mereka tuh muka-muka itu tuh, Bang. Iya. Tuh, iya. Tiap hari ngatain apa kalau di Twitter soal tuh. KPK saya sudah minta dihadirkan di forum manapun, saya siap bertanggung jawab. Iya. Dan sekarang Anda lihat ini kan juga efek dari kontrol crime, ideologi dalam penegakan hukum. Sehingga operasi intelijen disahkan di dalam penegakan hukum. Ini kan yang terjadi sekarang. Orang nggak percaya bahwa saya membaca adanya penggunaan operasi intelijen dalam KPK. Cuman teman-teman nggak setuju, nggak percaya. Tapi ya saya siap menguji pikiran ini. Saya menulis dan saya baca dari dalam juga kelakuan. Udahlah orang Indonesia ini kalau dikasih kuasa sedikit belagunya minta ampun. Udahlah ya. Jangan kasih kesempatan itu kepada mereka. Itu aja mungkin Bang. Oke. Jadi santai aja. Oke, tepuk tangan untuk Bang Fahri. Jadi salah satu yang memicu ya gelombang gerakan mahasiswa Iya. baru di era reformasi itu Ini Bang Fahri. kayaknya bakal jadi sayap partai Gelora nih kayaknya di sini nih. Oke, Dit. Selanjutnya, Bang Surcan. Nah, kenapa Anda milih Anies Baswedan? Iya. Apa? Jawabannya udah ada di YouTube Total Politik ya. Silakan Bang Coba. Surcan. Iya. Saya panggil bro apa Bang? Iya. Atau Akhi, ya Bang? Cek ini mikrofonnya Bang Surya nih. Ah, udah, oke. Kawan-kawan, ya. Iya. Ya. Ya, oke. Siap. Oke, Bang. Lu nggak kasih pertanyaan dulu? Nah, gimana nih? Di belakang ini soalnya sound engineer-nya giring Bang. Jadi jadi pasti dia agak 2 kali konsernya giring dia yang Iya. sound engineer jadi pasti agak telat. Nah. Selamat sore teman-teman semua. Buat para senior, Bang Fahri dan Bang Ical, saya kira selamat dulu buat Edward Gani. Dia ini ngetop ya, paling tidak di kampus saya dulu di Atmajaya sampai Ico rektor itu posting, bikin diskusi juga dengan Gani karena nulis di Tempo aja tuh. Intinya mau bilang Pak Anies itu menang bukan gara-gara Bang Fahri. Tapi pilihan rasional orang-orang miskin Jakarta yang secara
realitas melihat praktek sebelumnya dianggap merugikan dia dan ada tawaran baru, kemudian bikin kontrak politik baru dan itulah yang membuat menang. Karena kadang-kadang orang lupa, dan ini saya kira poinnya sangat penting dari Gani, penguasa elektoral kita adalah kelompok bawah. Orang-orang yang sering suaranya tidak kedengaran. Sayangnya Bang Fahri sudah jarang lagi ngomongin arus bawah itu, padahal saya berharap sekarang ini tidak ada momen dalam sejarah kita butuh Bang Fahri Hamzah nih sekarang sebetulnya. Orang-orang yang bicara apa adanya gitu. Nggak tahu apa gara-gara Gelora mau ke Jokowi atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi intinya kita butuh sebetulnya model-model yang outspoken bicara soal itu. Saat ini politik cenderung ya itu tadi, mau bicara benar itu jadi salah. Jadi saya aja bingung mau ngomong apa di sini. Karena begitu saya posting kan waktu lu kirim, saya forward ke kelompok yang ya dari dulu nih kelompok grup WA saya lah ya. Jadi kebayangkan orientasi politiknya kemana waktu itu. Dan apa komentarnya? Saya baca aja komentarnya. Judul ini mematahkan kepercayaan Jawa. Pemimpin tak harus orang Jawa. Emoticon senyum gitu. Bisa Arab, bisa lain-lain. Emoticon senyum dan beberapa biji setelahnya. Saya langsung kepikiran ya. Apakah saya begitu identik dengan itu? Dengan gara-gara beliau berdua ini jadi masuk ke dalam arus percaturan politik yang memang udah agak-agak terpolarisasi dan memang dibikin seperti itu. Ada yang memang secara khusus mendedikasikan diri bekerja buat itu. Karena kalau tidak bicara itu harus bicara data, bicara fakta, bicara argumen. Itu yang saya kira Edward Gani di bukunya berulang-ulang secara konsisten. Ayo bicara, ayo kita periksa, kita cek gitu. Tidak asal serta-merta pakai sentimen doang, seneng banget atau benci banget. Tapi ada di antara itu, harus ada rasionalitas dalam politik. Dia belain teman Ahok misalnya yang memang menurut Gani itu dibikin sedemikian rupa untuk ya ada rasionalitas di situ. Nah yang kedua, saya berpikir apa jangan-jangan memang ada harapan atau ada mimpi orang tentang Ratu Adil itu. Terlepas dari apapun yang ditawarkan oleh kita-kita yang berusaha berpikir rasional, kerinduan itu rasanya masih ada. Jadi barangkali walaupun betul saya sepenuhnya sepakat secara rasional ya tawaran-tawaran Gani dan upaya dia untuk merasionalisasikan politik, tapi tidak bisa dipungkiri sentimen juga bermain. Dan memahami sentimen yang bermain itu sangat penting kalau memang kita ingin membuat politik lebih rasional. Jadi ketika waktu itu ada 212, Bang Fahri tokohnya juga kali dulu waktu itu ya. Dan kemudian muncul kalau Gani bilang mempengaruhi banyak kebijakan politik, bahkan Jokowi pun dalam mengambil kebijakan politik termasuk memilih wapres harus mempertimbangkan itu yang menurut dia keliru atau seharusnya tidak seperti itu gitu. Tapi saya pikir atau saya rasakan gitu ya sebagai politisi yang mulai dari bawah, jadi memang kerjaannya dulu yang mengorganisir buruh gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri ada sentimen itu bermain. Jadi rasionalitas politik yang coba ditawarkan bukan berarti sama sekali menolak sentimen, tapi lebih empatik terhadap sentimen-sentimen itu dan mencoba menyelami lebih dalam. Apa sih sebetulnya masalahnya? Saya membayangkan barangkali itu lebih ke cry for help ya. Teriakan minta tolong. Dulu tidak ada saluran untuk itu. Tidak ada ruang untuk mengartikulasikan, karena apalagi sekarang Bang Fahri udah jarang ngomong ya ke media. Itu tidak ada yang menyalurkan itu. Dan pada titik seperti itu saya merasa lebih empatik begitu. Saya ingin menyelami. Jadi kalau memang diizinkan oleh garis dakwah yang baru ini ikut Pak Anies misalnya, saya pengen ketemu sama orang-orang itu yang dulu katanya anti banget sama Ahok atau cinta banget sama Ahok sebaliknya. Ini perlu pahamin apa sih sebenarnya yang jadi keresahannya, apa concernnya, apa ketakutannya barangkali di situ. Karena kita ingin membangun politik yang rasional atau dengan kata lain politik yang ditawarkan Gani adalah politik yang bisa berharap.
bisa punya harapan. Dan tidak ada kekuatan yang lebih daripada ketakutan selain harapan itu sendiri, saya kira. Politik sama dalam relasi kita antar pribadi, harapan dibutuhkan dalam politik supaya hadir, supaya ada kelompok yang terus-menerus secara konsisten menyampaikan harapan-harapan itu. Dan saya senang banget diundang hari ini. Memang tidak mudah ya untuk ya paling tidak bertahan gitu. Karena betul tadi dibilang siapa ya, Budi apa Ari ya? Kayak ditarik aja auto Gani sendiri ya. Nggak bisa bertahan di tengah itu. Dipaksa oleh keadaan untuk ya atau tidak. Padahal Bang Fahri sendiri bilang saya nggak pernah kemana-mana dari dulu di situ. Dan media yang membuatnya seperti itu. Nah ini saya kira satu statement yang sangat penting, message penting khususnya untuk semua partai politik, semua teman-teman, semua akademisi atau pengamat yang memang masih peduli bangsa ini. Saya kira pelan-pelan kita harus membuat politik itu lebih rasional dan karena itu politik masih ada harapan. Jadi selamat buat Gani, sukses untuk Toronto. Masa S3 sampai 5 tahun? Ya Guntur, 6 tahun lama banget tuh. 3 tahun balik lagi ke sini bantuin kita kerja. Thank you, makasih. Thank you. Thank you Mas Urcan. Ini pembicara kita selanjutnya Din. Ya, Afu, silakan Fu. Silakan Fu. Yang mewakili generasi kita. Iya. Karena tadi generasi abang dulu itu. Iya. Jadi ada 2 tipe abang-abang nih, Fu. Abdul namanya. Kalau cerita soal abang ini pasti cerita soal bagaimana dia dulu. Abang dulu gini. Masa-masa Abang dulu, Majapahit iya. semua tuh ceritanya. Abang tuh. dulu gitu. Iya. Itu Abdul. Terus yang kedua apa Ri? Coba abang dulu. Iya. Itu penyesalan semua isinya tuh. Coba abang dulu ikut itu tuh. Udah abang di situ tuh sekarang tuh. Itu yang tipe kedua tuh. Nah, kita selesaikan dengan abang-abang 2 tadi kan. Kita mulai dengan masa depan. Fu. Iya. itu. Oh berat ya? Iya, seperti tadi yang udah gue omongin juga bahwa ya tadi politik anak muda ini buat sebagian orang mungkin termasuk Gani juga dalam tulisannya udah agak inflasi belakangan ini karena anak muda itu sama kayak mungkin ya di sisi lain keterwakilan perempuan yang perlu afirmasi gitu ya Fu. Anak muda selalu diglorifikasi tapi toh kemarin di 2019 hanya 16% yang 41 tahun ke bawah yang masuk di DPR. Artinya agak ada asimetrik gitu datanya. Termasuk juga tadi generasi overthinking, kemudian mobilisasi gerakan mobilisasi massanya juga lemah kecuali setelah Bang Fahri ingin melemahkan KPK katanya tadi yang bisa didebatkan oleh dia. Lu lihatnya gimana, Fu? Dalam buku ini juga. Cuma gue yang dikasih pertanyaan beneran ya? Iya ya. Yang Tadi kedua kan terserah mau ngomong apa Iya, gitu iya. ya. kita nggak berani. Kalau nggak berani ngasih pertanyaan. Oke, sebenarnya tadi sebelumnya mau terima kasih juga udah diundang ke sini. Sebenarnya gue sampai detik ini Gan masih bertanya-tanya kenapa gue diundang di panel ini gitu. Apakah karena Gani takut all male panel gitu? Jangan-jangan, tapi mudah-mudahan bukan gitu. Kayaknya arahnya ini ya biar lebih forward looking. Jadi sebenarnya Gani ini kita sama-sama FISIP ceritanya, FISIP UI. Cuma salah satu penyesalan mungkin, bukan penyesalan juga sih. Unfortunately gitu, kita beda sekitar 3 angkatan karena Gani ngambil gap year juga. Tapi kayaknya kebayang kalau misalnya kita ternyata satu angkatan gitu, kayaknya banyak diskusi-diskusi yang bisa kita lakuin sejak di FISIP gitu. Terutama karena, dan mungkin nyambung kayak yang tadi Gani bilang gitu ya, di zaman sekarang itu entah kenapa orang muda tuh semua disuruh jadi entrepreneur gitu kayaknya. Ya kan semuanya seolah-olah mindsetnya tuh disuruh jadi pebisnis gitu, cari duit, financial independent, financial freedom. Pokoknya semuanya arahnya disuruh jadi entrepreneur. Jadi di dunia di mana semua orang muda disuruh jadi entrepreneur, bahwa kita punya pemikir-pemikir muda kayak Gani itu sangat langka dan luar biasa dan patut diapresiasi. Jadi tepuk tangan dulu buat Gani lagi. Terus tadi Gani juga sempat bahas tentang ayo kita kembali ke medium-medium yang lebih long form gitu ya. Jadi sebenarnya penting juga buat kita duduk, buat kita nulis buku atau artikel yang lebih panjang. Kalau gue sebenarnya kalau boleh komentarin itu sedikit gitu ya. Sebenarnya yang lebih penting dari mediumnya apa gitu. Maksudnya bisa jadi TikTok, bisa jadi YouTube. Ada Vincent juga tadi di sini, bisa jadi apapun itu. Menurut gue yang paling penting dan baru gue tweet kemarin, actually having something to say. Iya kan?
Jadi yang bermasalah dengan budaya apa ya? Sekarang kan mediumnya benar-benar terdemokratis gitu ya. Semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa masukin apapun. Di antara noise itu terlepas dari mediumnya apa tuh, apa yang mau lo bilang gitu kan. Dan menurut gue Gani membuktikan lewat buku ini, ya sebenarnya mediumnya buku udah tepat banget gitu. Tapi regardless ini misalnya buku ini gak lo bikin jadi YouTube video, lo bikin jadi TikTok, when you have something to say, orang pasti maksudnya ngedengerin gitu. Itu ada nilai tambahnya ke dalam diskursus politik Indonesia. Jadi itu yang gue mau tekenin dan sangat hargain gitu dari buku ini. Dan gue beneran baca kan, ini beneran gue baru dikirim bukunya kayak minggu lalu ya kan. Kan kalau biasanya nggak bener-bener Abdul sama apa tadi? Coba abang Abdul dulu. sama coba abang dulu. Apa kayaknya bisa ngomong apa aja udah banyak pengalamannya. Kan gue takut ya. Kalau gue takut jadi dikasih buku seminggu yang lalu gue selesain bahkan. Jadi gue baca dan seneng banget gitu. Beneran menurut gue ini teman-teman di sini berarti udah pada order bukunya, udah pada beli bukunya. Menurut gue ini salah satu buku yang di antara tadi banjir konten berita yang sifatnya harian gitu. Ini buku yang ngasih kerangka tentang apa sih underlying pattern-nya gitu. Apa sih yang harus kita pedulikan, apa yang sedang terjadi sama sistem politik dan preferensi orang muda hari ini gitu. Yang ngasih gambar besarnya. Jadi kalau boleh pengakuan sebenarnya gue gak suka baca berita gitu. Karena menurut gue berita itu ngasih data poin harian yang kadang-kadang lu di hari itu kayak wah seolah-olah harus peduli sama ini, besok harus peduli sama hal lain, besoknya harus peduli sama hal lain gitu. Tapi yang lebih penting sebenarnya membaca dan mencari pemikir-pemikir intelektual yang bisa menyambungkan titik-titik data poin berita-berita itu jadi sesuatu yang apa sih yang sebenarnya lagi terjadi sama demokrasi Indonesia misalnya. Jadi bisa ngasih temperatur, kita tuh ngomongin temperatur bukan krisis iklim tapi bukan kura-kura bukan climate change nasib kura-kura ke depan ya. Bisa ngasih udah nonton ya. Bisa ngasih apa namanya itu gambaran besar apa sih yang sebenarnya lagi terjadi sama politik Indonesia sekarang dan gue akan sangat rekomendasikan gitu ya. Tapi ini crowdnya emang udah beli. Tapi untuk baca buku ini karena lengkap banget dari dan salut juga buat tadi ada tim editorialnya ya kan yang kayak beneran ngumpulin dan ngasih patternnya gitu. Mulai dari misalnya benar-benar ngebahas Jokowi periode 2 apa aja yang terjadi. Mulai dari gap antara persepsi orang para politisi senior dengan apa yang sebenarnya dipeduliin sama milenial dan Gen Z. Terus sampai bahas apa yang terjadi sama pandemi, ada ekonominya juga, ada bahasan tentang ekonomi gitu. Jadi lengkap banget dan pemikiran-pemikirannya tertangkap dengan sangat baik gitu. Tadi kalau misalnya bahasannya tentang kayak forward looking, ini yang gue mau bahas juga ya. Jadi aku tuh punya komunitas bareng Gani juga sebenarnya ngajak Gani juga Think Policy namanya. Yang kita fokusin di Think Policy sebenarnya adalah kebijakan publiknya. Dan orang selalu masih mencampur adukan nih antara policy sama politik gitu kan. Dianggap kalau kita ngomongin policy itu sebenarnya ngomongin politik juga. Padahal sebenarnya itu dua binatang berbeda yang logika bekerjanya berbeda tapi sebenarnya saling dan sangat mempengaruhi satu sama lain gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin policy, ngomongin kebijakan, itu sebenarnya logikanya harusnya logika teknokratis. Artinya apa yang secara saintifik, apa yang secara data bilang negara ini butuhin gitu, terus didesain kebijakannya sesuai dengan apa yang harusnya di dunia ideal, apa yang harusnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Jadi misalnya secara teknokratis sebenarnya kita perlu masih lanjut mendorong batu bara di Indonesia atau harus mulai transisi ke energi bersih gitu. Secara teknokratis objektif gitu kan. Terus ada politik yang sebenarnya adalah ruang pertarungan nilai, ruang pertarungan aspirasi-aspirasi yang tidak selalu bisa dijustifikasi secara logis, tapi itu adalah nafas dari demokrasi itu sendiri gitu, yang itu harusnya nanti menginformasikan si policy gitu ya, antara politics dan policy. Menurut gue, aku sebenarnya datang dari, mungkin kalau tadi dibilang epistemic community yang lebih banyak bahas technocratic space-nya gitu. Jadi aku kerja juga di lembaga penelitian, sektor pembangunan khususnya, jadi kita banyak bikin analisis ekonomi, kenapa apa yang terjadi selama pandemi, harusnya stimulus diarahin kemana, analisis kayak gitu teknokratis. Yang kadang-kadang tuh itu gampang gitu ya, karena istilahnya bisa dibikin modelnya, bisa dibikin dapat data-data sekian, dianalisis sekian gitu. Cuma menurut gue yang punya pemikiran untuk membedah, punya pisau analisis di kepala pemikiran untuk membedah politik itu jauh lebih susah karena binatangnya lebih abstrak. Demokrasi itu terus menemukan dirinya, terus berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Sekarang cara kita mengkonsumsi informasi berbeda, demokrasi berubah bentuk gitu. Kalau kita berubah lagi
akses informasi, interaksi orang, polarisasi, demokrasi berubah bentuk. Jadi itu ruang yang jauh lebih kompleks sebenarnya, dan Ghani menurut gue adalah salah satu yang berhasil dan bisa gitu tadi bahasanya merasionalisasi si binatang politik yang logikanya jauh lebih susah untuk dekonstruksi ini gitu. Tapi kritik lu untuk Ghani apa biar nggak jadi berhala orang ini nih? Oh benar juga. Bisa. Nah, tapi tadi poinnya ya, kayak menurut gue akhirnya di ruang publik pun tadi ajakan ke orang muda, si dua-duanya ini tuh harus tercover saat bersamaan gitu kan. Karena seringkali kritiknya kayak, orang muda cuma kritik-kritik di level maunya apa, tapi nggak bisa come up dengan ide-ide teknokratisnya apa yang harusnya dilakukan gitu kan. Nah menurut gue ini harusnya dua-duanya saling mengisi, di mana ya tadi kita ngomongin politik, bahas tentang apa tren-tren atau underlying patterns yang terjadi di dunia politik, tapi terus harusnya feed into policy-nya sebenarnya desainnya harusnya kayak apa gitu, dan sebaliknya gitu kan. Jadi itu tadi poin keterhubungan lah antara politics dan policy yang menurut gue penting, dan buku ini nge-cover bagian politiknya. Sekarang kritiknya, kok gue disuruh kritik yang tadi nggak pada mengkritik. Iya, Bu. Lanjut. Iya, oke, siap, baik. Iya. Oke, disuruh kritik nggak nyiapin kritik ya? Iya. Kritik apa aja? Baju lu jelek banget sih kan? Iya. Gue tadi di awal udah gue kritik sepatunya. Lu mainstream banget. Jangan kan? dikritik dulu, dia mau pergi sekolah lagi. Kalau balik ya di kritiknya. Enggak, tapi jangan dikritik dong. Nanti kalau dikritik, bukan politisi soalnya. Ya lu kalau politisi harus dikritik. Artinya memang tidak ada yang perlu dikritik kan dari buku ini kan. Karena lu teknokrat. Kenapa? Lu kan teknokrat kan? Oh benar. Lu memilih selalu harus untuk ada yang dikritik. Iya. Berarti kalau lu nggak mau mengkritik berarti nggak ada yang perlu dikritik juga, nggak Iya, apa-apa. nggak perlu. No Benar. pressure juga. Kritiknya Benar. satu aja, isinya kritik semua nih buku. Iya. Benar. Enggak sih, menurut gue maksudnya secara objektif ya namanya mungkin lebih gini ya, karena bar yang banyak menulis di ruang ini juga sedikit gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ruang kontestasinya juga kecil sebenarnya gitu. Untuk Ghani kalau misalnya tadi mau kritik, nggak banyak juga sebenarnya yang nulis di space ini gitu. Jadi bahkan tetap perlu diapresiasi dulu menurut gua. Iya, sebelum balik ke Abdul lagi di sebelah saya ya. Ini kan judulnya Tak Perlu Ratu Adil. Nih nanti pertanyaannya juga agak mirip ke Abdul yang di sebelah sana gitu ya. Tentang mesianism di dalam politik kita, dalam dunia politik, birokrasi, teknokratis, whatever. Kita bergantung pada satu sosok, bergantung pada satu orang yang kita harapkan bisa menyelamatkan Indonesia, bisa membuat segala kebaikan dan membuat segala perubahan. Nah, what do you think tentang tulisan ini, yang judul ini yang juga merepresentasikan kegelisahan dan juga kedunguan di dalam satu hal yang lain gitu terhadap pemandang politik tokoh gitu di Indonesia. Iya. Kalau argumennya Ghani kan dia bilang nggak percaya atau nggak setuju sama mesianisme ini, dan sebenarnya yang terjadi sesungguhnya adalah populisme gitu. Artinya pada akhirnya tokohnya bisa siapa aja. Kalau misalnya demokrasinya ya maksudnya sama kayak tadi pemilihan di Jakarta tadi ceritanya gitu ya. Sebenarnya orang tuh tahu apa yang mereka mau gitu kan. Kalau misalnya demokrasinya berfungsi dengan baik, in a way harusnya siapapun calonnya mereka akan menangkap tadi, maksudnya secara populisme apa sih yang sebenarnya rakyat mau, terus akhirnya menghasilkan gagasan atau platform policy yang sesuai dengan ke arah situ gitu. Gue cenderung setuju sama ini gitu, maksudnya kayaknya kalau mau bergantung sama tadi seorang mesayah gitu ya, bukan hanya mesayah itu tidak kompatibel dengan model demokrasi gitu kan, tapi juga jadinya berangan-angan yang bisa jadi memproyeksikan ideal ke tokoh yang belum tentu ada gitu. Dan tadi poinnya balik juga bahwa tidak kompatibel sama demokrasi gitu. Karena mau mesayahnya datang pun harusnya 2 periode udahan ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu memesayahkan seorang tokoh gitu, nanti kecenderungannya udah jadi presiden seumur hidup atau harus lanjut terus gitu kan. Karena arahnya bukan itu gitu, dan itu slippery slope menuju ya totalitarianisme lah, otoritarianisme gitu. Di level itu kan di level pimpinan politik, tapi di level yang lebih teknokratis kan kita juga kenal mesayah. Zaman Orde Baru nggak ada nama lain Menteri Ristek selain Pak Habibie gitu misalnya. Itu kan mesayah dalam hal yang lain gitu. Lu kan. jelasin dong mendobrak sentralisme ekonomi Indonesia. Itu ada orang di belakang situ. Sebenarnya kalau dari situ menurut gue akhirnya supply-nya tadi supply orang-orang baik, orang-orang cerdasnya juga harus
address gitu kan. Yang itu masuknya kita ke sistem pendidikan, kita masuknya ke akses, kesempatan, segala macam gitu. Sehingga kalau tadi Gani bilang privilege untuk akses lewat CSAS itu adalah hal yang sangat langka gitu kan. Harusnya kalau misalnya kesempatannya dibuka lebih banyak, secara teknokratis pun lebih banyak orang muda atau orang pada umumnya orang Indonesia yang cerdas, yang bawa ide-ide. Jadi alternatif tuh banyak gitu. Nggak ngomongin apapun yang datang harus Gani, atau kayak ngomongin apapun yang datang orang-orang yang sama terus gitu. Dan menurut gue itu karena Nggak semua topik sekarang Rocky Gerung yang belum- diomongin gitu misalnya ya, benar. gitu ya. Yang- Karena akses ya tadi kalau misalnya supply orang inteleknya lebih banyak, kayak ini bahasanya kayaknya elitis banget ya intelek, tapi artinya pemikir lah ya, pemikir-pemikir yang suka mikir dan menyumbangkan pikiran banyak, harusnya nggak terjebak. Jadi di supply-nya harus Menurut didorong gue gitu. terus gitu ya. Oke, Keren. ini kita Ini Afu, lu nggak pernah baca berita ya, Fu ya? Berarti nggak ngikutin Freddy Sambo dong, kasus. jangan ke situ dong. Gua tahu jokes lu yang itu. Jangan di sini. Punchline-nya udah Kita ke Bang Fahri nih, pertanyaan yang sama Bang. Apalagi Bang Fahri sekarang suka mengkritik. Individu itu tidak boleh dikendalikan oleh partai. Iya, partai- Pejabat publik itu nggak bisa digantikan oleh ketua umum atau siapapun di partai yang tidak mengerti. Dan dia dipilih oleh rakyat. Sekarang dipanggil Habib ya kan? Di dalam partai. feodalisme ini. Ya, gitu. Mengakar sampai urat darah, itulah Iya. kita bikin partai baru. Tapi Nah, ini gitu. artinya Bang Fahri lagi mencoba menghidupkan Ratu Adil yang mana Ratu Adil ini tidak punya fraksi di DPR waktu itu jadi pimpinan gitu. Iya benar. Iya, coba Bang. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara tantangan negara demokrasi atau demokrasi kita lah, ya, itu kan karena kita berpindah dari kecenderungan kita untuk menyederhanakan masalah kita pada individu, termasuk dalam konsepsi Ratu Adil, itu kan dipindahkan kepada sistem, gitu. Kan itu sebenarnya yang sedang kita lakukan itu. Itu sebabnya semua anasir lama tentang keterpukuan kepada individu itu kita hancurkan gitu. Dan that is the beauty of democracy yang kita punya sekarang ini. Makanya saya tadi yang disebut oleh Bung Chandra tentang jembatan-jembatan itu, karena sinisme itu luar biasa kan. Maka saya senang sebenarnya kalau orang tuh lompat pagar begitu. Jadi dia datang ke tempat yang dia dibenci itu. Surya oke dong berarti. Ya termasuk ya. Saya pernah mengundang ngopi bareng haters namanya itu. Waktu saya masih menjabat tentunya ya, karena waktu saya menjabat saya siapkan diri untuk mendengar haters itu lebih kuat dari sekarang gitu. Karena saya makan uang rakyat. Gitu. Menurut saya orang yang mendapat gaji dari rakyat itu harusnya boleh dimaki. Bukan cuma dikritik, dia dimaki. Orang dia pesuruh kok. Dia pekerja rakyat itu sendiri. Nah, tapi memang sayangnya juga di kalangan haters juga nggak terlalu solid ininya gitu. Serangannya begitu. Sehingga waktu itu saya lebih banyak menerima selfie daripada serangan pikiran gitu. Jadi itu sebenarnya kultur sifatnya ya. Jadi dari bawah itu kalau kita lihat keterpukuan kepada orang-orang istimewa. Ini sekarang saya lagi suka nonton di YouTube itu ada pesulap merah namanya. Ini anak luar biasa karena dia menyerang, mendatangi orang-orang yang menggunakan sulap dan magic dan trik-trik sulap ini untuk mengakumulasi kekuatan individualnya gitu. Sehingga dia menjadi tokoh di situ, dipercayai mengobatin menerawang masa depan orang dan sebagainya. Dan dia lebih benci lagi karena itu dipakai juga rupanya oleh tokoh agama. Sehingga kalau dia mengakumulasi magic dengan agama itu dia dapat dari dua power gitu loh. Seperti dia dapat dari sains juga, dia dapat dari agama juga gitu. Sehingga kekuatannya itu sebagai dukun atau sebagai apa begitu absolut. Nah si pesulap merah ini lagi rame ini, ya saya suka inilah. Saya sekarang olahraganya treadmillnya sambil nonton YouTube. Jadi itu luar biasa gitu. Orang-orang seperti ini harus terus ada karena itu yang mau kita lupakan dari tradisi feodal kita itu. Keterpukuan kepada orang-orang. Bahwa manusia itu semakin biasa sekarang dan semakin terbuka informasi kita semakin sadar bahwa manusia ini biasa. Nggak ada lagi orang-orang yang bisa kita istimewakan secara irasional begitu.
sumber daripada kelebihan orang itu terbaca scientific sifatnya. Nah makanya kita transform diri ke dalam demokrasi kan. Pada dasarnya demokrasi itu adalah sistem yang terdiri dari konstitusi yang kita sudah punya dan konstitusi kita menjamin itu. Ya kesetaraan warga negara, segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Lalu konstitusi mengatur pasal-pasal tentang human right yang luar biasa banyaknya, paling banyak itu. Dan setelah itu berdirilah birokrasi negara yang berbasis kepada itu semua. Sehingga pelayanan itu terbuka bagi siapapun, ya rasional dan seterusnya. Barulah kemudian kita mengatur sirkulasi orang gitu loh. Dan nggak ada lagi orang yang tetap dalam kekuasaan. Makanya saya termasuk tadi kalau di dunia penelitian disebut peneliti muda tadi ya, Bung Gani ya. Saya juga sering menentang orang mengatakan partai muda, parpol baru. Ya. Nggak ada itu karena kontrak kita dengan rakyat itu cuma 5 tahun. 5 tahun Anda hangus. Nggak ada lagi mandat kalau nggak dikasih oleh rakyat. Nah menurut saya tradisi menganggap sistem lebih besar daripada individual, ini yang harus kita kampanyekan terus. Sebab ada saja, karena memang rakyat kita itu masih merupakan tempat bersemainya mental-mental feudal. Luar biasa. Dan itu yang saya kritis teman-teman ya. Mungkin kalau ada di sini kemarin-kemarin yang pendukung KPK, itu yang saya kritik. Saya begitu ngelihat penyidik-penyidik ini kurang ajar, dia menganggap dirinya lebih besar daripada hukum. Wah itu saya lawan tuh, saya nggak kuat tuh ngelihat orang kayak gitu. Ya, tuh Sen, dengerin. Jadi siapapun gitu, termasuk tokoh agama, saya nggak peduli tuh. Saya tuh orang mau serbannya segede Vespa juga kalau belagu gitu, nggak kuat saya ngelihatnya itu. Tapi saya nggak kurang ajar tentunya, sebab saya sayang juga kepada orang ini, ketidakmampuan dia untuk menggunakan pengetahuannya dan ketulusannya untuk menaklukkan hati orang dan dia ganti dengan simbol-simbol, itu menyakitkan dia sebenarnya. Nah ini saya hadapi, saya lawan gitu. Jadi transformasi ini yang harus kita perjuangkan sekarang. Saya kira itu bos. Oke. Iya oke Bang. Bang Jadi Surya. jelas ya kenapa Bang Fahri lawan KPK, Dir. Iya. Karena waktu pilihan pimpinan KPK Surya Chandra suaranya 0 di DPR. Iya. Surya Chandra nih, iya mantan calon pimpinan KPK loh bos. Iya, Ya. Yang mendapatkan suara 0 Iya. dalam pemilihan di DPR. Nah ini pertanyaan juga nih, ketika berjuang di dalam sebuah jalan politik gitu ya. Ini kemana Untuk nih? Surya Chandra. Oh, Surya Chandra. Iya kan, kepada generasi yang adik-adik ini Bang. Generasi adik-adik ini perlu dikasih tahu bahwa gimana kegagalan di politik itu adalah kegagalan di jalan pikiran gitu. Yang akhirnya seorang Surya Chandra juga lanjut. Nah gimana sih Bang Surya Chandra melihat perjuangan Gani ini misalnya salah satunya lewat gagasan dan perjuangan intelektualisme dalam politik kita di masa depan. Apakah masih ada asa untuk intelektualisme kita di dalam jalur kenegaraan, di dalam jalur politik, atau bernasib seperti Anda gitu yang suaranya 0 di DPR, di reshuffle. Kalau kata Bang Fahri melawan kultur feodal di melawan partai. kultur. Iya, gitu ini kan. intelektualisme di politik nih. Tadi karena doanya Guntur jadi pemimpin Gani ini kan. Iya. Setelah Ahok Gani gitu. Silakan. Kenapa Anda agak ini ya, sentimen kerasisannya muncul? Ahok yang Pakai ini. merekomendasikan Bang Oh, Surya Ahok merekomendasikan di Bang Surya. DPR. Oh, makanya Anda kalah, Bang. Ya. Makanya suaranya 0. Iya. Coba kalau direkomendasi sama orang yang lebih politis gitu ya. Apalagi kalau direkomendasikan Bang Fahri banyak tuh suara tuh Iya. itu tuh. Salah teman deh. Nah ini nih. Sound engineer giring Bang. Tapi kalau waktu itu saya nggak dapat suara 0 ya, mungkin nggak jadi wamen tuh bro. Jadi apapun yang kita atau teman-teman lakukan dan itu sesuai hati nurani ya, walaupun itu melawan arus, bahkan melawan samudra gitu ya, pasti ada hikmahnya. Kalau nggak sekarang, besok, tahun depan, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi pasti terjadi itu. Tunggu aja yang saya omong sekarang ini. Termasuk lawan partai Bang Fahri sama Bang Surcan. Nah, Agak mesianik gitu ngomongnya. barangkali ya kalau boleh kritik sedikit bukunya atau pandangannya Gani ini, memang
dia sangat konsisten dan percaya betul tidak perlu sama sekali Ratu Adil atau mesianisme. Tapi barangkali dalam grade yang lebih rendah, selain jadi Mesias atau jadi Ratu Adil itu, kita butuh pemimpin sebetulnya. Leadership matters in anything, especially in politics. Kenapa begitu? Karena waktu saya, Bang Fahri atau semua calon politisi berkampanye, kan dia jual ya, promosikan dirinya, promosikan partainya, apa yang akan dia lakukan, perubahan apa segala macam. Tapi ketika masuk, mestinya dia udah keluar dari situ, dari sekadar sekat partainya, bahkan dari sekat apa yang dia membuat dia masuk. Ketika masuk, dia harus pada level yang setengah begawan kali ya. Dia melayani semua orang tanpa kecuali. Tidak ditanya kamu dukung partai saya atau tidak dulu. Kamu agamanya apa? Kamu rasnya apa? Karena dalam konteks itulah demokrasi yang akarnya atau dasarnya adalah rasionalitas publik itu membutuhkan birokrasi yang kuat. Birokrasi yang kuat itu ya kerjanya rutin aja, bro. Artinya ada anggaran dia kerjain. Oh masih. Gampangnya itu menggugurkan kewajiban aja. Nah, bagaimana pengguguran kewajiban sistem yang bekerja secara rutin itu tidak keliru banget. Karena kalau dibikin rumit, bingung dia. Nah, di mana ada rohnya birokrasi bekerja, itu kepemimpinan politik. Makanya saya kira memang menurut saya nih, seharusnya menteri itu politisi. Iya. Kenapa begitu? Karena penting banget. Misalnya gini, kalau ada yang bilang ya di kementerian saya deh, konflik agraria itu cuma di total ya dikumpulin oleh KSP sekitar 2.000, 3.000 deh paling banyak konflik agraria. Sementara yang sudah kita produksi sertifikat ada 80 juta. Dengan kata lain yang ribut itu cuman 0,0 sekian persen. Bener apa enggak? Secara statistik betul. Tapi secara perasaan tidak gitu loh. Siapa yang membawa roh itu? Ya politisi. Karena Bang Fahri, saya, semua politisi akan mikir, ini penting nggak dalam wacana publik? Masyarakat peduli nggak? Walaupun sedikit, itu jadi krusial dalam kebijakan politik begitu. Dan itulah yang membuat politik jadi punya roh, punya nyawa begitu. Dan barangkali juga, ini bicara soal kebijakan ya, bagaimana politik dan kebijakan itu, saya terinspirasi oleh Bang Ical sebetulnya, yang pernah nyinggung kutipan dari Catherine the Great yang dia bilang, kalau kalian para filosofer enak banget nulis di atas kertas. Saya ini sebagai ratu ya harus nulis di kulit manusia yang sangat sensitif. Jadi barangkali akan ada pembagian peran. Artinya menurut harapan saya ya, Gani, teman-teman yang memang memilih di jalan ninja itu terus saja jadi ninja seperti itu. Nanti kita barangkali akan menerjemahkannya dalam dalam satu kebijakan publik, tapi memang harus ada yang terus-menerus begitu. Makanya terus terang nih sekali lagi ya, saya kangen nih Bang Fahri ini ngomel-ngomel lah sama situasi sekarang. Karena nggak ada yang berani ngomel seperti sepulgar, barangkali juga seakurat itu. Jadi banyak hal yang orang tidak paham tentang Bang Fahri, tapi di balik itu saya ngerti apa yang sedang dilakukan. Kenapa itu penting? Karena dalam kebijakan, pengambilan kebijakan barangkali di banyak kementerian ya, memang wacana rakyat tuh mau apa, itu nggak masuk. Orang berpikirnya ya apa yang menurut dia benar aja dalam pikiran dia sebagai birokrat begitu. Nah ini penting banget ada masukan-masukan bagaimana para politisi bicara apa yang memang jadi concern. Orang boleh populer boleh enggak, tapi itu kan blind spot. Hal-hal yang tidak mau dilihat atau malas dilihat. Nah ke depan barangkali ya kita butuh presiden atau menteri yang mau dengerin masukan-masukan seperti itu. Tidak khawatir dengan perbedaan dan tidak melihat perbedaan sebagai sesuatu yang jadi nggak ganjel gitu. Jadi kayak gitu. Nah saya untungnya kemarin kan tugasnya reforma agraria. Reforma agraria punya LSM yang berisik banget, isinya kritik kayaknya pemerintah. Tapi sengaja saya ketemuin. Mulai terbiasalah birokrasi dengar kritik, dengar masukan. Nah kalau ada wamen yang jagain, jadi masih aman-aman lah. Mereka
dengerin panas tapi nggak panas-panas banget karena habis itu kita elus-elus gitu. Nah, barangkali harus ada epistemic community ya, tidak cuman di dalam kelompok itu sendiri, tapi dia harus terus-menerus menyampaikan gagasan itu, mengkritik pemerintah, siapapun pemerintahnya. Kalau nanti memang yang saya dukung terpilih jadi presiden, saya harap Gani terus begitu, kritik terus gitu. Dan 2024 akan terjadi perubahan itu. Jadi Terima kasih. siapa partner Anda waktu jadi wamen yang paling bagus kerjanya? Maksudnya? Yang paling bagus Nah, ini kepala pertanyaan daerah. politis ya. Udah saya halangi untuk di sini aja. Ini pertanyaan politis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk para pembicara kita. Bang Fahri, terima kasih. Bang Surchan, terima kasih. Afu, terima kasih. Dan benar kata Gani, nggak ada yang bisa Afu tadi baru sekali lagi dia. Oh ya boleh atas nama ini Iya. Abdul nih yang minta nih. Fu, silakan Fu. Kasih penutup dulu. lah. Betul. Iya. Hikmah dari Kata Pram kan keadilan sejak dalam pikiran. Betul. Dan Kesempatan. negara kita ini tidak dipimpin oleh Enggak. pemimpin politik, tidak dipimpin oleh kekuasaan atau uang, tapi dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Nah, Iya. silakan hikmah dan kebijaksanaannya. Iya, kebijaksanaan tuh dari pengetahuan. Udah buruan ini Afu. Yuk. Mungkin kalau makasih pertama Bang Fahri, aku juga tadi mikir kok aku 1 kali doang ya, yang lain 2 kali. Untung dibahas. Tadi di sini. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Tadi kita rapel, Fu. Rapel, Iya. Fu. Oh rapel. Iya. Jangan kita Oke, di-spill jangan- ini. Iya, jangan dianggap kita diskriminatif. Iya. Nih. Bahaya nih. Feminis nih galak di medsos. Siap. Mungkin dikit aja menanggapi yang tadi Bang Surya sampaikan terkait dengan si kepemimpinan politisi untuk menerjemahkan apa yang masyarakat mau ke dalam kebijakan tadi kan. Karena sebenarnya di dalam terakhir ya dalam proses demokrasi yang ideal memang kan tarik ulur gitu. Karena kadang-kadang dari sisi teknokrat pun kadang-kadang ada yang punya kritik ke masyarakat. Maksudnya kan tergantung masyarakat itu juga berpikir di era informasi kayak sekarang tuh dipengaruhi banyak hal. Mereka punya banyak bias-bias, banyak informasi yang bisa jadi misinformasi atau segalanya gitu. Jadi kalau misalnya demokrasi itu 100% mendengarkan apa yang masyarakat mau, kalau masyarakatnya dapat informasi dengan baik, memprosesnya selalu dengan baik, tidak ada orang-orang yang memanipulasi informasi gitu kan. Iya kita dengerin apa yang masyarakat mau gitu kan. Tapi kan sekarang memang perlu ada tarik ulur antara apa yang masyarakat mau secara tadi nafas aspirasional gitu. Karena pada akhirnya mereka mau sejahtera, mereka mau tidak ada masalah dalam hidupnya gitu kan. Dengan apa yang kalau kita tadi fungsinya si teknokrat ini juga memang mencari sumber informasi yang tepat gitu. Yang bisa jadi baik untuk masyarakat. Bahkan ketika masyarakat belum tahu bahwa itu baik untuk mereka gitu. Nah tapi kan ini juga bisa jadi paternalistik ya. Kalau ngerasa yang teknokratis lebih tahu dari masyarakat kan juga salah. Tapi makanya itu tadi check and balance-nya sebenarnya adalah 2 proses ini gitu. Bahwa masyarakat selalu mengkeep arahnya pemerintah sebenarnya ini yang kami mau. Tapi dibantu gitu ya sifatnya disupport oleh para birokrat-birokrat teknokratis yang atau civil society, epistemic community yang punya informasi objektifnya tentang sebenarnya kebijakan yang baik seperti apa. Paling itu mungkin. Oke, terima kasih Afu. Tepuk tangan untuk Afu. Terima kasih tepuk tangan untuk Bang Fahri dan juga Bang Surya Chandra.